ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, kita akan memasuki pembahasan di halaman 109. Faslun, ini tentang al-ghasab. Ya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa man ghasaba malan li ahadin raddahu wa arsyu naqsihi wa ujratu mithlihi. Siapa saja merampas harta untuk seseorang, wajib mengembalikan harta tersebut dan menanggung kerugian penyusutan harta. Itu arsh namanya, kerugian sebagai gantinya. Wa ujratu mithlihi, dan upah yang semisal dengannya. Baik, dibahas tentang al-ghasb, hukum merampas ya, karena ini hal yang diharamkan. Ya, memang diingatkan di pembahasan muamalah, karena seperti yang saya telah singgung bahwa kadang pada harta itu muncul ketamakan-ketamakan, sifat-sifat melampaui batas. Maka ditambih tentang keharaman dari perbuatan ini. Allah telah berfirman, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man zalama minal ardi kila shibrin tuwiqahu min sab'i aradin. Siapa yang membolimi dari bumi walaupun sejengkal, maka dia akan dikalungkan di lehernya 7 bumi pada hari kiamat. Itu hadits Sayyid bin Zaid, diriwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Al-ghasb itu secara bahasa artinya akhdhu syai' dhulman mujaharatan, mengambil sesuatu secara zalim dengan terang-terangan. Ya, kalau dia ambil secara rahasia, tidak kelihatan dari tempat tertutup, itu disebut sarakah. Kalau bahasa Arab, sarakah, mencuri. Jadi kalau mencuri itu sarakah, tidak terang-terangan. Tapi kalau terang-terangan, itu disebut ghasbun. Iya, secara istilah al-ghasb itu adalah istilah ala malil ghair ala jihati ta'addi, menguasai harta orang lain dengan cara melampaui batas, dengan cara melampaui batas. Baik, ya, di sini beliau terangkan konsekuensinya. Siapa yang mengambil harta orang, maka wajib dia kembalikan. Ya, dikembalikan secepatnya. Dan ini menurut kesepakatan ulama. Walaupun ketika mengembalikannya dia rugi berkali lipat. Misalnya dia merampas barang seseorang. Barang itu ketika dia rampas, harganya mungkin cuma 1 juta. Tapi begitu dia sadar mau mengembalikannya, mungkin harganya sudah 10 juta. Maka dia harus kembalikan barang itu. Jelas ya? Harus dia kembalikan. Karena di keumuman hadits Samurah bin Jundub, di riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala liyadi ma akhadat hatta tuaddi. Tangan itu bertanggung jawab terhadap apa yang diambil
sampai dia menunaikan. Jadi hadits umumnya cakupannya luas sebenarnya, tapi ini salah satunya di pembahasan mengambil harta orang. Iya. Dan dimaklumi ya tentang orang yang mengambil hak saudaranya, bagaimana qisas dan hisab di hari kiamat. Itu diterangkan di dalam banyak hadits. Makanya dikembalikan secepatnya. Terus ketika dikembalikan, wa arsyu naqsihi, dia kembalikan juga kerugian dari penyusutannya. Arsy itu kerugiannya. Ya, misalnya kalau dia curi, dia ambil kambing orang, begitu dia kembalikan, kalau kambingnya itu kurus, maka dia harus tanggung kerugian itu. Iya. Baik. Kemudian dikatakan lagi di sini, wa ujratu mithlihi, dan dikembalikan upah untuk yang semisal dengannya. Ya. Jadi kalau misalnya diambil harta orang terang-terangan, dia ghasb, dan itu kalau ditinggal sama pemiliknya, harusnya dia dapat untung pemiliknya. Ini enggak, akhirnya orang rugi. Maka ketika dia kembalikan, dia ganti juga kerugiannya itu terhadap pemiliknya. Itu cara tobat yang benar ya. Fa in talifa dhaminahu bimithlihi in kana lahu mithl aw biqimatihi in lam yakul lahu mithl akthar ma kanat min yaumil ghasbi ila yaumit talaf. Apabila terjadi kerugian pada harta tersebut, dia membayar dhaman yang semisal dengannya bila serupa. Maksudnya kalau ada yang semisal ya dengan itu dari jenisnya, iya, dan semisal. Ya misalnya dia mengambil dia mengambil motor seseorang. Nah, kalau motornya itu ada mereknya, maka dikembalikan dengan merek yang sama, yang semisal dengannya. Itu paling sedikitnya ya, kalau dikembalikan lebih bagus ya, itu lebih baik. Atau biqimatihi, kalau tidak ada yang semisal dengannya, misalnya itu barang langka juga, maka dia hitung pada nilainya. Iya, dia menghitung pada nilai atau harganya melebihi harga antara hari perampasan hingga hari perugian jika tidak serupa. Jadi kalau tidak ada yang semisal dengan itu, dia ganti dengan harga yang lebih tinggi. Dihitung dari harga dia rampas sampai harga barang itu rusak. Sebab kalau barangnya tidak rusak, tentunya dia sudah kembalikan. Baik. Selesai pembahasan tentang al-ghasb.